Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh ustadz, ustadzah TK, SD, dan SMP Islam Tunas Harapan, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang selalu diberikan kepada kita, termasuk nikmat kesempatan kita untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, sehat jasmani dan sehat rohani. Sholawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Ustadz ustadzah sekalian yang berbahagia, bil iktifa wal iktisor. Kali ini kita untuk shift pertama kita akan ngaji kitab Aqidatul Awam. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, saya bacakan dulu. Ini kloter pertama, nanti ada 10 bait akan berbicara tentang muqaddimah dan pembahasan tentang sifat-sifat wajib Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmata ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah Allahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi dan seterusnya. Ini 10 bait pertama dari 57 bait. Untuk 5 bait pertama, 4 bait pertama itu muqaddimah. Muqaddimah itu pendahuluan. Pendahuluan itu mengisyaratkan isi. Maka di dalam balaghah disebut namanya bara'atul istihlal. Jadi muqaddimah pendahuluan itu mencerminkan isi, namanya bara'atul istihlal. Di kitab ya begitu, di dalam perdagangan juga seperti itu. Maka beberapa obat itu juga mencerminkan nama obat, itu mencerminkan barang yang diobati. Obat moto, nah, contoh. Jadi obat moto itu belakangnya juga to, ada rohto, braito, insto, aito. Nah, itu namanya bara'atul istihlal menurut kitab balaghah. Ini di dalam Aqidatul Awam juga seperti itu. Nah, kloter pertama sudah saya baca bahwa Allah itu mempunyai sifat wajib, jumlahnya 20. Disebut wajib karena itu harus ada di dalam Allah. Sekarang pertanyaannya, apa toh bedanya sifat wajib dengan Asmaul Husna? Apa Ustaz Rizky? Sifat wajib itu sifat yang harus ada di Allah. Kalau Asmaul Husna itu diambilkan dari sifat wajib. Karena itulah Asmaul Husna lebih banyak daripada sifat wajib. Itu. Jadi Asmaul Husna dengan sifat wajib
itu mirip-mirip tetapi tidak benar-benar sama. Kalau sifat wajib ini ponggele, pok-pokane dari Asmaul Husna. Sifat wajib Asmaul Husna. Nah, dari 20 itu dikategorikan menjadi 4 kelompok. Pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu hanya ada satu, yaitu wujud. Kelompok pertama. Kelompok kedua itu disebut dengan sifat salbiyah. Jumlahnya 5. Salbiyah itu berarti qadim, mau'ud, qadim, baki, mukhalafatulil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Itu kalau di dalam hafalan seperti kita. Kemudian ada lagi 7, itu sifat ma'ani. Kemudian 7 lagi sifat ma'nawiyah. 7 plus 7 14, plus 5 19, plus 1 20. Maka di sini ada lahu sifatun sab'atun tantazimu fakudratun irodatun dan seterusnya. Ustadz-ustadzah sekalian yang berbahagia, dari 20 sifat Allah yang penting-penting, ustadz-ustadzah itu harus tahu dan memegang teguh beberapa sifat yang krusial. Apa itu sifat-sifat yang krusial? 1. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu beda dengan makhluk. Ini sifat krusial yang harus kita pegang, kita ingat-ingat. Jadi kalau bicara tentang Allah, itu pertanyaan dari anak-anak kita dari kecil, itu pertanyaan mesti begini. Di manakah Allah berada? Piye nek jawab le? Coba Ustaz Samsul, Allah itu tempatnya di mana Ustaz? Oh, ini tidak TK, tidak SMP, mahasiswa pasca sarjana. Di Ares. Oke. Di Al-Quran ada Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kalau Allah itu di Ares, berarti Allah itu bertempat. Padahal, kalau mengatakan Allah di Ares berarti kan Allah bertempat. Padahal di hafalan besok pas saat sifat-sifat Isra Mi'raj itu ada Allah itu sifatnya adalah min ghairi kaifin wan khisorin, min ghairi kaifin wan khisor. Allah itu tidak bertempat dan tidak menempati ruang. Barangnya tidak ada, tidak kelihatan, tidak ada di ruang. Kalau kita mengatakan di Arsy berarti mengatakan Allah itu bertempat. Bingung, coba nek menjelaskan. Nek cah cilik dhewe emosi, rasa kakek takon. Iki buke lagi sibuk. Kuwi padune ra iso jawab. Maka kalau ditanya anak-anak Allah itu di mana? Jawab saja Allah itu di Arsy. Loh, kan Ustaz Mul jawab seperti itu. Nah, tapi untuk orang dewasa harus bisa menjelaskan. Arsy itu di atas. Buktinya apa? Di Al-Quran ada Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu bersemayam di Arsy. Arsy itu di langit. Bukti lain apa? Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj menghadap Allah kemana? Ke langit. Itu bukti bahwa Allah itu di Arsy. Nah, untuk kelas kita pertanyaan berikutnya. Oh, berarti Allah itu bertempat. Allah itu punya jisim? Tidak. Kenapa? Karena ini yang saya sebut, kita harus memegang sifat Allah yang krusial, namanya adalah mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Meskipun Allah bertempat di Arsy, bertempatnya bagaimana? Tidak boleh kita pikirkan. Ya, karena apa? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Pertanyaan berikutnya, Allah punya tangan apa tidak? Allah punya. Ustadz Mul mantep. Kenapa? Karena Ustadz Mul itu ikut mazhab yang mengatakan Allah punya tangan. Kalau di pesantren Allah itu tidak punya tangan, maka ayat-ayat Al-Quran itu ditakwil.
Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan makhluk. Duh, Allah kok punya tangan? Berarti sama dengan makhluk. Maka itu ditafsiri bukan tangan Allah, tetapi kekuasaan Allah. Itu namanya takwil. Jadi yang versi Ustadz Mulyono itu benar, versi takwil juga benar. Allah berarti punya tangan? Punya. Berarti Allah sama dengan makhluk? Tidak. Karena Allah punya sifat apa? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Jangankan Allah, manusia saja itu yang geng-geng pimpinan geng itu tidak sama dengan kita. Begitu kita ada perkara gitu, kemudian beberapa laki-laki mengelilingi rumah kita kayak mau mengeroyok ngeroyong. Siapa mereka? Itu kaki tangannya Ustadz Ali. Apakah itu kakinya Ustadz Ali? Apakah itu tangannya Ustadz Ali? Bukan. Itu menunjukkan kekuasaannya Ustadz Ali. Maka kalau itu disebut Ustadz Ali punya tangan apa tidak? Punya. Sama dengan Allah. Itu. Jadi kalau Allah dikatakan punya tangan atau tidak, bagi yang ikut kelompok punya, jawablah dengan mantap. Ojo wedilan, ojo gumeter. Iku ngono podo-podo makhluke Gusti Allah. Nek talqin iku Allah punya tangan. Allah punya wajah, punya. Kullu syai'in halikun illa wajh. Semuanya rusak kecuali wajahnya Allah. Wajah itu mau ditakwil mau tidak sama-sama benarnya. Bagi yang tidak menakwil, tetap menerjemah itu wajah, itu tangan, maka seperti ini kembalinya senjatanya adalah Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Ini ilmu kelas tinggi. Kalau kelas lebih rendah ya seperti itu, Allah itu di atas. Ini ngaji itu penting. Kemudian beberapa hari ini, termasuk hari ini di WA kita, saya itu dapat WA berbelas-belas bahwa hari ini yang meninggal dunia itu ulama banyak sekali, dan itu memang fakta dan gak usah kaget. Jadi saya akan ditanya, ini fenomena apa? Pikiran seperti itu jauhkan, mari pusing. Kenapa kok banyak ulama yang meninggal dunia? Tadi di SMP saya ngobrol, karena faktor murni karena ini, bukan karena apa-apa, medsos. Jadi dari dulu setiap hari itu orang yang meninggal itu ratusan, ulama yang meninggal itu ratusan. Karena orang itu miliaran, tetapi tidak diekspos. Tapi sekarang yang meninggal dunia di Mekah langsung seret. Innalillahi. Meninggal di Pekalongan, di Sumatera dikumpulkan dari satu. Jadi satu bulan Desember baru 3 hari, yang meninggal sudah puluhan. Ya semoga mereka yang meninggal dunia diampuni oleh Allah, tetapi tidak ada fenomena apapun. Ini biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja, tidak ada masalah apapun. Itu berarti siksa azab dari Allah, tidak ada azab. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan kena azab, itu tidak akan. Kenapa? Karena kitab suci sudah turun. Umat-umat itu yang diadab oleh Allah itu sebelum kitab suci yang jumlahnya 4 turun. Setelah ada kitab suci 4, mulai dari Taurat turun, tidak ada umat yang diadab. Jadi mereka itu disiksa bukan karena kok adab, tetapi karena sak polai dewi. Jenenge cah nom-nom numpak motor ngebut kecelakaan, piak sak karepe dewi. Bukan karena adab. Yang diadab itu seperti umatnya Nabi Lut, Nabi Nuh. Seperti itu yang diadab. Kita lanjutkan. Kemudian dari 20 itu, 20 sifat, ada pasangan juga, namanya kudroh irodah. Kudroh itu kekuatan kemampuan, irodah itu karep keinginan. Itu gandeng. Gandeng tetapi tidak sama, kayak anak kembar tetapi tidak sama. Jadi kalau Allah berkehendak, pasti Allah itu kudroh. Saya contohkan. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaan nyeleneh tetapi masuk akal. Seperti ini. Allah itu kan maha kuasa. Pertanyaannya, apakah Allah mampu membuat pesawat yang kecepatannya melebihi pesawat supersonik sehingga Allah itu tidak mampu mengendalikan? Allah mampu apa tidak?
Mampu ya Setari ya? Mampu ndak? Loh. Jangan, ini perlu enggak, pertanyaan enggak ada yang salah. Loh, tidak salah. Loh, bukan. Pertanyaannya ini benar, maka harus dijawab dengan benar. Pertanyaannya begini, Allah kan maha kuasa, maha mampu. Mampukah Allah bikin pesawat yang kecepatannya luar biasa sampai-sampai Allah itu tidak mampu mengendalikan? Lu katanya Allah itu maha kuasa. Lu pertanyaan itu benar. Maka menjawabnya juga harus benar. Menjawabnya itu adalah sesuai dengan kudroh irodah Allah. Kudroh irodah kalau di dalam kitab Aqidatul Awam ini bekerja dalam ruang yang mungkin, yang mungkin. Kalau tidak mungkin, tidak dikerjakan, tidak ada kudroh, tidak ada irodah. Maka pertanyaan itu jawabnya Allah mampu apa tidak? Jawabannya bukan mampu atau tidak mampu, tetapi itu bukan wilayah kudroh irodah, karena itu sesuatu yang mustahil. Allah kok tidak mampu mengendalikan. Jadi yang dikerjakan oleh Allah itu sesuatu yang mungkin. Pertanyaannya benar, jawabannya adalah seperti itu. Allah tidak mungkin mengerjakan. Allah mampu apa tidak? Jawabannya bukan mampu atau tidak. Jawabannya adalah Allah mungkin mengerjakan itu atau tidak. Seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang mungkin. Seperti itu. Allah tidak akan mengerjakan itu. Mampu atau tidak, pokoknya Allah tidak akan mengerjakan itu. Itu namanya kudroh dan irodah Allah. Jadi Allah itu benar-benar maha kuasa. Allah itu punya namanya sunnatullah. Sunnatullah itu adalah, sunnatullah itu kenapa? Lah, sunnatullah itu hukum kausalitas, sebab akibat, itu sunnatullah. Jadi kalau api itu panas, sunnatullah. Tetapi api itu tidak semua api itu pasti panas, gitu ya. Orang itu lahir kalau punya bapak dan ibu, tetapi tidak semua orang lahir itu harus punya bapak dan ibu. Nabi Adam, Siti Hawa dan Maryam itu contoh pengecualian. Kenapa kok dikecualikan seperti itu? Karena Allah itu punya sifat jaiz satu. Namanya apa? Tadi sudah ada, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Nek Gusti Allah nggih sunatullah, tapi Allah juga boleh, artinya bebas, tidak seperti itu. Maka judulnya adalah suka-suka Allah. Beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh sahabat saya dari Sukoharjo tentang takdir. Apakah doa itu bisa merubah takdir? Saya jawab tidak. Tidak ada apapun yang bisa merubah takdir, karena yang bisa merubah takdir itu hanya Allah. Lah apa gunanya doa? Doa itu lobby-lobby kita. Kalau doa kita sungguh-sungguh kemudian Allah berkenan mengabulkan, maka doa kita terkabul. Tetapi Allah mengabulkan permintaan kita bukan murni karena doa. Kalau doa itu bisa merubah takdir, maka Allah menjadi tidak qiyamuhu binafsihi. Karena itulah beberapa waktu yang lalu secara keilmuan itu agak geger saat Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu tidak pasti masuk surga. Tidak pasti masuk surga karena amal perbuatannya. Kanjeng Nabi kan sebaik-baik makhluk. Tetapi Kanjeng Nabi itu masuknya surga bukan karena amal perbuatannya. Nah gitu. Kenapa Kanjeng Nabi kok bisa masuk surga? Illa ayyataghammadahullah, kecuali dengan rahmat kasih sayang Allah. Itu akidah.
Kalau manusia itu akan atau pasti masuk surga karena kebaikannya, maka Allah menjadi lemah. Aduh kayak wong apik padahal aku jane gak seneng wis kadung amal perbuatane apik mosok gak tak lebokno swarga. Lah Allah jadi lemah. Maka orang baik itu kebaikannya tidak pasti memasukkan dia ke surga. Yang memasukkan dia ke surga itu adalah kasih sayang Allah. Ini untuk menyelamatkan iman kita bahwa Allah itu bebas sak karepe dhewe. Jadi saat di Al-Quran orang baik akan dimasukkan ke surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Orang-orang baik itu akan masuk surga, orang-orang jelek akan masuk neraka. Pasti apa tidak? Tidak pasti. Nah, kata-kata tidak pasti itu untuk menyelamatkan iman kita bahwa Allah itu bebas, Allah itu tidak punya kelemahan, suka-suka Allah, tetapi Allah itu punya namanya sunnatullah, bahwa yang akan dimasukkan surga itu pada umumnya adalah orang baik-baik. Nah Allah kan tidak menyalahi janji yang bikin Allah tidak melaksanakan ya tidak masalah, wong terserah Allah, suka-suka Allah. Seperti itu. Jadi Allah itu bebas saja, berkehendak. Jadi Facebook saya tadi malam itu tentang telur ceplok bagi yang baca. Jadi judulnya adalah doa saya langsung terkabul. Jadi ketika anak saya itu pengen telur ceplok, saya langsung menyiapkan wajan dan seterusnya. Begitu panas, telur itu saya masukkan. Saya berdoa, ya Allah saya pengen telur ceplok. Tidak sampai menunggu 1 menit, doa saya terkabul. Loh, seperti itu. Coba, apakah ada kekuatan saya? Iya, karena saya usahanya apa? Menyiapkan wajan sampai panas, kompor seperti itu. Tetapi kekuasaan Allah itu penting. Ini pelajaran penting. Kenapa kok seperti itu? Karena beberapa hari sebelumnya itu tidak terjadi. Saya tuh pengen gude itu sudah saya siapkan, gula sudah saya masukkan, gelas, kompor sudah siap, air panas sudah siap. Begitu saya cetek nyala, saya tunggu sambil nonton TV. Seharusnya 1 menit itu kan sudah panas. Ternyata itu tidak matang-matang. Apa yang terjadi setelah saya selidiki dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya, ternyata itu kompor gasnya habis. Itulah kekuasaan Allah. Sederhana, tetapi kalau dipikir, oh iya benar. Kita tidak boleh menyepelekan kekuasaan Allah. Itulah kenapa di Al-Quran itu Allah mengingatkan, jangan kita itu kalau diundang langsung besok pasti saya akan datang, besok pasti akan saya bereskan. Illa ayyasha Allah. Ya, mengucapkan insya Allah. Kasusnya seperti itu. Oke. Ini setengah jam kloter pertama. Ini selesai. Ada pertanyaan tentang ini? Kalau tidak ada saya ganti. Ya monggo Ustaz Mul. Ya, besarnya seberapa? Maka jawabannya itu adalah ora umum. Nah, seperti itu. Jadi besar itu karena Allah itu min ghairi kaifin wan hisorin. Pokoknya itu penting, min ghairi kaifin wan hisorin, maka tidak bisa dibayangkan. Seperti itu. Jadi sangat besar di atas barang-barang yang paling besar, Satmul. Seperti itu.
Ya. Untuk mempercayainya, meyakininya, mengimaninya itu hukumnya wajib. Tapi untuk menanyakan kaifiyahnya itu hukumnya malah subhat bahkan haram. Gitu. Ya, nah itu yang disebut dengan lebih baik daripada mengobati itu apa namanya? Mencegah lebih baik daripada mengobati seperti itu. Jadi ini ditujukan kepada santri-santri yang ngajinya awal-awal pemula. Bagi yang sudah santri senior itu harus ditanyakan. Maka jawabannya adalah Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu punya tangan, punya wajah. Tetapi wajah dan tangannya bagaimana tidak boleh ditanyakan, maksudnya seperti itu. Tanya ya tidak apa-apa, wong tanya itu kan bebas. Allah itu ada apa tidak? Ada. Gitu. Jangan kalau kita tidak bisa jawab terus kakek takon. Artinya kalau dijawab itu juga mumet, yang bertanya juga mumet. Iya. 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 Yang penting kita sudah menjawab, kan tidak harus sama karena beda kepala itu beda. Gitu Ustadz Mul. Baik, ini untuk akidatul awam kita cukupi, kita lanjut. Ini fikih muqarron. Kalau tidak seperti itu karena ini musim WFH nanti tidak cukup waktunya.